Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips and tricks bagaimana mendapatkan beasiswa di luar negeri. So, apa saja tips and tricks tersebut? Let's check it out. Press start. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah dan jangan lupa juga aktifkan tombol lonceng agar kalian dapat menerima video-video terbaru dari saya. Spasiba. Well, welcome back. So, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tips and tricks how you can get the overseas scholarship. Jadi kayak gimana sih cara kita sebagai pejuang beasiswa untuk mendapatkan beasiswa dari luar negeri. So, langsung saja kita bahas satu persatu. So, yang pertama yang harus teman-teman lakukan sebagai pejuang beasiswa adalah mencari source sebanyak-banyaknya, atau bisa dikatakan teman-teman harus melakukan list satu persatu sesuai dengan jurusan ataupun negara yang teman-teman inginkan. Biasanya setiap negara mereka mempunyai deadline dan mempunyai jadwal tersendiri, sehingga teman-teman harus aware untuk melihat dan memantau terus baik itu dari portal pemerintahan ataupun juga sosmed ya bisa dikatakan, ataupun portal juga dari PPI Dunia. PPI Dunia ini kayak perkumpulan mahasiswa Indonesia di luar negeri yang biasanya mereka melakukan share informasi mengenai pembukaan dan penutupan beasiswa. So, pada kesempatan yang pertama ini saya lebih fokus kepada teman-teman untuk mencari source, karena bisa dikatakan ya di saat kita bisa membuka banyak pintu, at least bisa dikatakan teman-teman lebih banyak akan mendapatkan lebih banyak opportunity untuk mendapatkan beasiswa tersebut. So, yang kedua langsung saja kita bahas mengenai persiapan dokumen. Ya, persiapan dokumen ini sangatlah penting ya. Kenapa? Karena biasanya untuk penerima beasiswa itu terlebih dahulu harus melengkapi administrasi yang dalam hal ini dokumen bisa dikatakan kayak seperti ijazah, akte, KTP, paspor, ataupun form pendaftaran. Nah, hal-hal inilah yang jadi sangat harus teman-teman rencanakan secara matang atau persiapkan secara matang, karena di saat kita melewatkan satu poin saja mungkin kesempatan itu tidak akan terbuka untuk teman-teman, sehingga di saat semua dokumen lengkap dan semua materi pendukung sudah siap, at least bisa dikatakan teman-teman juga bakalan siap nih untuk dapat menerima beasiswa. So, yang bisa saya katakan juga bahwa sertifikat pendukung itu sangatlah penting. At least bisa dikatakan jika teman-teman pernah mengikuti suatu acara internasional, ataupun teman-teman pernah mengikuti suatu konferensi internasional, itu juga bakalan bisa memberikan poin plus. Sebenarnya sertifikat pendukung ini hanya memberikan poin plus kepada teman-teman, sehingga para peseleksi beasiswa ini bisa melirik teman-teman nih, bisa dikatakan seperti itu. So, jadi pada persiapan dokumen ini sebenarnya sangatlah harus dipikirkan secara matang dan dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum pembukaan beasiswa ini. So, mungkin bisa dicek juga di websitenya apa saja sih kelengkapan dokumen yang harus teman-teman sediakan sebelum deadline-nya berakhir gitu. So, itu tadi kita ngomongin masalah dokumen ya. Nah, dokumen yang pendukung selanjutnya yaitu motivation letter. Ya, jadi motivation letter ini juga sangat penting. Kenapa? Karena biasanya para penyeleksi beasiswa ini melihat
seberapa besar sih harapan teman-teman untuk bisa melanjutkan studi teman-teman ke luar negeri. Karena biasanya yang saya lakukan juga, saya selalu memberikan alasan why am I different. Jadi kayak apa sih sebenarnya poin plus yang ada di diri teman-teman. You should be explain all. Jadi kayak teman-teman harus juga meng-explain semua kemampuan teman-teman yang ada di diri teman-teman. Jadi sehingga kita sudah jelas dari motivational letter ini apa sih sebenarnya tujuan teman-teman untuk berada di negara tersebut. So yang selanjutnya yaitu research plan ya bisa dikatakan. Ini biasanya mungkin lebih kepada pelamar beasiswa S2 ataupun PhD ya. Karena biasanya dituntut untuk mengetahui nih apa sih sebenarnya research plan yang akan kamu lakukan di saat at least kamu menerima beasiswa. So itulah tadi research plan ya. Jadi teman-teman juga harus mempersiapkan nih risetnya apa nih sebelum teman-teman nanti final untuk melanjutkan beasiswa ke luar negeri. So, nah dari semua pelengkapan persiapan dokumen ini, saya juga sangat menegaskan kepada teman-teman adalah teman-teman juga bisa memberikan sertifikat pendukung, baik itu organisasi, baik itu acara internasional, baik apapun lah yang teman-teman bisa menunjukkan poin plus teman-teman, sehingga mereka juga istilahnya mengetahui sih anak ini pantas nggak sih mendapatkan beasiswa. Karena biasanya dengan berorganisasi kita bisa istilahnya bisa berpikir lebih one step forward, bisa dikatakan kayak gitu ya. Jadi jika teman-teman udah melengkapi semua dokumen ini, otomatis teman-teman juga nanti nggak bakal ada kesulitan di step selanjutnya. So itulah tadi step yang kedua. Terus kita langsung saja bahas ke step yang ketiga, yaitu persiapan untuk interview. Ini lebih kepada personality teman-teman, sehingga bisa dikatakan ini tadi penjabaran lah ya istilahnya. Biasanya para penyeleksi beasiswa itu menanyakan what is your biggest motivation to get this scholarship. It means jadi kayak motivasi terbesar teman-teman ya. Selain teman-teman harus menjelaskan research plan teman-teman di sini biasanya, dan mereka pengen mengetahui personality teman-teman itu seperti apa sih sebenarnya. So itulah tadi ketiga poin yang mungkin bisa saya share, saya bantu bagi ke teman-teman. Karena biasanya setiap negara mereka mempunyai karakteristik tersendiri, dan mereka punya kayak kayak level tersendiri untuk mendapatkan beasiswa. So itulah tadi 3 hal yang sangat penting yang teman-teman harus persiapkan jikalau teman-teman ingin melanjutkan pendidikan teman-teman di luar negeri. So thank you for your kind attention. If you have any comments, suggestion, or anything else that you want to know from me, just text me in this email. Ya, jadi saya akan meletakkan email saya di bawah. So please be welcome for me to chat, to communicate, dan I will supposed to help you and I support you anything that you want to need from me. Jadi free welcome buat teman-teman yang ingin tahu gimana cara mendapatkan beasiswa di luar negeri. So itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. So have a good day for you all. Das Widania.